Shalom sahabat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan harian wanita bijak hari Minggu tanggal 11 Januari 2026 yang berjudul Bejana Tanah Liat. Firman Tuhan diambil dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7-10. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7-10 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami memohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Namun, harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengarkan dan membaca firman Tuhan, tetapi juga melakukannya. Haleluya. Sahabat WB, mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan harta di ayat yang ke-7? Siapakah kita sesungguhnya? Dan apakah yang nyata terlihat dari hidup kita jika kita memiliki harta itu? Lewat apakah harta itu semakin terlihat? Ayat 8-9. Dan hal apa yang perlu selalu kita bawa supaya kehidupan Kristus menjadi nyata dalam tubuh kita? Sahabat WB, perhatikan kata tetapi di ayat 7, artinya ini adalah sebuah peringatan bahwa kemuliaan Allah adalah miliknya. Itulah harta yang sesungguhnya. Jika demikian, maka bejana tanah liat itu sesungguhnya adalah kita. Seberapa berhargakah bejana tanah liat? Jika demikian, adakah si bejana layak berbangga? Sahabat WB, renungkan bagaimana harta itu menjadi semakin berharga. Lewat hal-hal apakah kita dapat semakin menghargai harta kehidupan yang sesungguhnya? Sahabat WB, kematian Kristus adalah setiap bentuk kematian atas setiap ego. Baca keinginan yang salah. Untuk itulah kita perlu menyadari siapa kita tanpa Kristus. Bersyukurlah atas setiap kekuatan dan kesanggupan yang Tuhan anugerahkan, karena Kristus adalah harta paling berharga dalam hidup kita. Haleluya. Sahabat WB, sebelum kita membagikan ke dalam kelompok modul 2 dan sahabat WB yang lain, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur atas setiap kekuatan dan kesanggupan yang Tuhan anugerahkan, karena Kristus adalah harta yang paling berharga bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kristus adalah harta yang menjadikan hidupmu berharga.